लेकिन आज तुमने प्रूफ कर दिया। Halo sahabat Mandalika Film 21. Kali ini Mandalika Film akan mengulas film India terbaru yang berjudul Suki. Rilis 22 September 2023 lalu. Film ini dibintangi Zilpha Shetty sebagai Suki, mengisahkan tentang seorang gadis cantik dan berpendidikan. Saat di sekolahnya dulu, dia adalah pusat perhatian. Namun dia rela mengorbankan mimpinya dan menjadi seorang ibu rumah tangga. Sayangnya suami dan anaknya tidak menghargainya. Lalu akankah Suki mengejar kebahagiaannya bersama pria yang selama ini diam-diam mencintainya? Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Thank you. पता नहीं क्या बना दी। Awal film memperlihatkan gadis muda bernama Suki. Dia adalah siswa SMA yang sedikit nakal namun pemberani dan berprestasi. Dia juga selalu menjadi pemenang setiap perlombaan pacuan kuda. Selain itu, Suki juga dikenal sebagai wanita paling cantik di sekolahnya, sehingga dinobatkan sebagai ketua geng oleh teman-temannya. 20 tahun berlalu, Suki hanya bisa melihat video lama itu untuk dikenang. Setelahnya, dia menguploadnya di FB. Sekarang Suki adalah seorang ibu rumah tangga. Suki menjalani kehidupan sederhana bersama suaminya bernama Guru, putrinya bernama Jessie, dan kakek dari Guru suaminya. Mereka tinggal di Anandkot, Punjab, India, di mana Guru suaminya menjadi seorang pengusaha selimut. Suki harus menjalani kehidupan rutin mengurus suami, anak, dan rumah. Seperti ibu rumah tangga biasanya, pagi itu Suki mengurus sarapan suami dan anaknya. Dia juga menyiapkan bekal untuk Jessie. Namun Jessie yang mulai beranjak remaja merasa perhatian ibunya adalah gangguan untuknya. Lanjut Suki belanja ke pasar. Di sana dia melihat sebuah gaun seksi yang indah. Namun dia hanya bisa memandanginya. Sesampai di rumah dia juga harus mengurus kakek yang sakit-sakitan. Kini Suki mulai merasakan kejenuhan dalam hidupnya. Karena setiap hari hanya menjalani rutinitas yang sama. Hari itu Suki mendapatkan undangan reuni sekolah menengah. Suki ingin sekali pergi. 1997. Ranjita tetangganya datang untuk mengingatkan Suki supaya datang di acara keagamaan yang akan diadakan di lingkungan mereka. Suki terlihat malas menanggapi Ranjita yang begitu banyak bicara. Suki menghabiskan waktu bermain kartu dengan kakek. Melihat Suki yang sedih, kakek menanyakan ada apa dengan Suki. Suki lalu menceritakan jika dia ingin ke Delhi untuk reuni sekolah. Namun, dia tidak mungkin pergi meninggalkan kakek, suami, dan anaknya. Kakek yang begitu menyayangi Suki meminta Suki untuk pergi. Dia meyakinkan jika dirinya serta Guru dan juga Jessie bisa mengurus diri mereka sendiri. Namun Suki sadar, sampai Guru suaminya mendapat kontrak railway, dia tidak mungkin diizinkan untuk pergi. Kakek lalu mengingat saat dulu dia hidup berdua dengan Guru. Mereka sibuk merintis usaha selimut hingga lupa waktu. Namun semua berubah saat Suki datang. Dia memberi banyak cinta dan perhatian untuk keluarganya. Suki senang mendengar apa yang dikatakan kakek. Bagi Suki setidaknya masih ada yang menganggapnya berharga di rumah itu. Kakek menyarankan Suki memasak makan malam yang enak lalu meminta izin untuk pergi pada suaminya. Malam hari, Suki yang sangat malas mengikuti acara keagamaan di lingkungannya terpaksa untuk berangkat. Sebenarnya dia sangat malas bertemu tetangganya yang banyak bicara alias gibah. Benar saja beberapa tetangganya membicarakan Babli anak Tuan Gupta yang kawin lari dengan kekasihnya seminggu yang lalu. Dia hadir di sana dan mereka anggap tidak tahu malu. Tiba-tiba Babli menghampiri Suki, dia datang untuk berterima kasih karena telah membantunya kawin lari. Seketika Suki langsung jadi bahan gibahan. Waktunya makan malam.
Suki sudah menyiapkan makanan yang lezat. Namun guru pulang dan memarahi Suki karena membantu Babli anak Tuan Gupta kawin lari. Sebenarnya Tuan Gupta adalah klien utamanya untuk mendapat kontrak railway. Namun kini semua gagal. Dia mengatakan semua tindakan bodoh Suki menjadi penghambat kesuksesannya. Suki menjelaskan jika dirinya hanya membantu Babli memesan taksi. Dia tidak tahu jika Babli justru akan kawin lari. Tak peduli dengan penjelasan Suki, guru marah dan pergi begitu saja tanpa memakan masakan Suki. उनके बॉस का क्या नाम है? Meski dalam keadaan hati yang kurang baik, Suki membantu mengerjakan tugas Jessie sambil melakukan panggilan video dengan ketiga teman SMA-nya dulu, yakni Mansi, Tanvi, dan Meher. Mereka meminta Suki harus datang untuk reuni karena mereka sudah lama tak bertemu. Sebelum berangkat mengantar tugas Jessie ke sekolah, Suki melihat Danu, motor tuanya. Dia segera menelpon suaminya untuk meminta supaya motor tersebut diperbaiki. Guru yang masih marah mengatakan akan menjualnya. Namun jika Suki bisa membantunya membuat istri Tuan Kakar kliennya senang hingga dia bisa mendapat kontrak railway, maka guru akan memperbaiki motor tua itu. Sesampai di sekolah Jessie, dari jauh Suki melihat anaknya sedang merundung anak lain bernama Priti. Setelahnya, di acara Sains diumumkan jika Jessie mendapat juara pertama atas karyanya. Tentu Suki sangat senang lalu dia bersiul. Dia sangat heboh hingga membuat Jessie sangat malu. Jessie marah pada ibunya, bahkan menolak saat ibunya mau mentraktirnya makan es krim. Jessie menolak dengan alasan dirinya sibuk mempersiapkan diri karena terpilih untuk mewakili debat sekolah. Suki menyombongkan diri jika dulu dia adalah ketua klub debat dan akan siap membantu Jessie. Jessie semakin kesal. Dia meminta ibunya tidak datang saat kompetisi debat yang akan disiarkan secara langsung. Jessie merasa sangat malu dengan ibunya yang bersiul seperti ketua geng. Dia sudah dipermalukan di sekolah, jadi dia tidak ingin satu kota mengejeknya. Suki lalu mengingatkan Jessie untuk tidak menjadi ketua geng, karena dia melihat Jessie merundung temannya. Dia mengingatkan Jessie untuk menambah teman bukan mencari musuh. Dulu Suki adalah ketua geng, namun dia berteman dengan siapa saja. Jessie meminta ibunya berhenti bicara tentang masa lalunya yang keren, karena sekarang sudah tidak. Kini Suki hanya ibunya dan meminta Suki menjaga sikapnya di depan teman-temannya. Suki tidak bisa berkata-kata. Setelahnya Suki melayani istri Tuan Kakar untuk membuatnya senang. Tentu saja di belakang ibu-ibu yang lain menggosipkan guru karena meminta istrinya menjadi pelayan. Istri Tuan Kakar merasa sangat gugup melihat kontestan lain menari dengan sangat baik. Namun Suki menyemangatinya jika acara tersebut bukan lomba menari melainkan pencarian bakat. Suki meminta Nyonya Kakar menunjukkan semua bakatnya. Saat di panggung, Nyonya Kakar berterima kasih pada Kusi yang telah menyemangatinya untuk menunjukkan bakatnya. Ternyata Nyonya Kakar adalah mantan pegulat. Dia meminta suaminya naik ke panggung lalu membantingnya. Akibatnya Tuan Kakar segera dilarikan ke rumah sakit. Guru sangat marah pada Suki yang dia anggap sebagai penghambat kesuksesannya. Dia membentak Suki di hadapan semua orang. Suki menangis menceritakan keluh kesahnya pada kakek. Melihat penderitaan Suki, kakek menyarankan supaya Suki pergi ke Delhi jika itu membuat dirinya bahagia, karena Suki berhak mendapatkan itu. Sementara guru merasa menyesal telah membentak istrinya di hadapan semua orang. Tidak lama Suki menelpon karena kakek meninggal dunia. Suki sangat sedih, satu-satunya orang yang selama ini mendukungnya telah tiada. Setiap hari guru suaminya menjadi semakin jauh. Hari itu Suki mendapat kiriman paket yang isinya adalah tiket perjalanan ke Delhi yang dipesankan kakek sebelum dia meninggal. Suki meminta izin kepada suaminya. Lagi pula dia akan pergi hanya 2 hari saja. Namun guru marah dan kembali mengungkit jika Suki menghancurkan segalanya dalam hidupnya dan sekarang menjadi egois dan akan pergi untuk berpesta. Suki merasa hanya meminta waktu 2 hari untuk istirahat dari kegiatan yang membosankan. Guru lalu mengatakan jika Suki bahkan telah istirahat dari semenjak mereka menikah dan tidak memiliki kegiatan.
Jika ada orang yang istirahat, maka dialah orangnya, karena selama ini dia sibuk mencari nafkah. Suki sangat kecewa mendengar apa yang dikatakan suaminya. Dia bersiap berangkat ke Delhi. Sebelumnya dia membeli gaun merah yang dilihatnya di pasar dulu. Keesokan harinya saat pulang bekerja, guru tak mendapati Suki di rumah. Suki mengirim pesan pada guru jika dia akan istirahat selama 2 hari. Dia juga menulis semoga guru paham semua pekerjaan rumah yang dikerjakannya, meski memang tak membantu menghasilkan uang. Suki terlihat sangat senang telah sampai di Delhi. Guru menelpon menanyakan di mana Suki menaruh teh dan apa yang akan dia makan siang nanti bersama Jessie. Guru kesal mengetahui dirinya kesusahan, sementara Suki pergi untuk berpesta. Telah habis kesabarannya, Suki menutup telepon begitu saja. Suki dijemput dan tinggal di rumah Meher. Meher menceritakan jika dia baru saja putus cinta. Melihat keadaan Suki yang sering terlihat sedih, Meher bisa menebak jika bahkan Suki mengalami masalah yang lebih berat darinya. Meher memaksa Suki menceritakan apa yang dirasakannya. Suki hanya bisa menangis di pelukan Meher. Sementara kesedihan Kusi bertambah saat mengetahui danu motor tuanya telah dijual. Untuk menghibur Suki, Meher mengajaknya mengelilingi jalan yang dulu dia sering lewati dengan danu motornya. Adegan lalu flashback saat pertama kali Suki bertemu guru. Awalnya Suki tidak menyukainya, namun karena sering bertemu di kampus, mereka kemudian menjadi teman. Guru selalu mendukung Suki hingga akhirnya mereka jatuh cinta. Danu adalah motor yang sering mereka gunakan saat sedang berkencan. Setelah wisuda, guru ditelepon oleh kakeknya karena kedua orang tuanya meninggal dunia. Dia terpaksa kembali ke Anandkot. Suki begitu merindukan guru. Menggunakan motornya, dia menyusul dan berniat menikah dengan guru. Setelahnya Suki memberitahu kedua orang tuanya di Delhi jika dia telah menikahi guru. Orang tuanya kecewa karena Suki mengambil keputusan penting dalam hidupnya tanpa memberitahu mereka. Karena itu Suki diminta menjalani hidupnya sendiri tanpa orang tuanya. Sejak saat itu, Suki tak pernah lagi bertemu dengan orang tuanya. Sampai sekarang Suki berada tepat di depan rumah kedua orang tuanya. Namun dia tidak berani masuk menemui mereka. Suki kembali ke tempat Meher. Tanvi dan Mansi juga datang. Mereka bersiap untuk pergi ke pesta. Suki menggunakan gaun yang dibelinya saat akan berangkat ke Delhi dulu. Sesampai di pesta, semua terpesona melihat Suki yang masih cantik. Bahkan teman-temannya yang lain mengira Suki adalah wanita karir yang sukses. Mereka terlihat kaget saat Suki memberitahukan jika dia adalah seorang ibu rumah tangga. Suki merasa dirinya sangat menyedihkan karena dirinya hanya seorang ibu rumah tangga. Tidak lama Vikram yang dulu merupakan penggemar Suki datang menyapa. Mereka tak menyangka jika kini Vikram sangat tampan. Meher meminta musik dimainkan. Meski awalnya Suki merasa malu, akhirnya dia menari dan menikmati pesta. Sementara Vikram terus saja memperhatikan Suki. Suki berlari keluar. Dia tak menyangka bahwa dirinya bisa selepas dan sebahagia sekarang. Vikram menyusulnya. Dia mengira Suki masih gadis nakal seperti dulu. Namun ternyata dia melihat Suki yang feminim dan cantik, bahkan sering tersipu malu. Suki salah tingkah mendengar pujian Vikram. No, seriously. Tanpa membuang waktu, Vikram menuntut janji Suki untuk kencan dengannya. Sebagai imbalan karena dulu Suki memintanya menyelundup botol miras di pesta perpisahan sekolah. Suki memberitahu Vikram jika besok dia akan kembali ke Anandkot. Vikram merasa janji yang tertunda adalah sebuah harapan untuknya. Suki memberitahu teman-temannya jika Vikram mengajaknya berkencan namun dia menolaknya. Teman-temannya marah karena Suki menolak kencan dengan pria setampan Vikram. Suki merasa sedih karena besok dia harus meninggalkan Delhi, padahal dia masih ingin tetap tinggal. Dia tidak ingin pulang ke Anandkot karena merasa di sana tidak ada yang mencintainya.
Keesokan harinya, guru menelpon Suki. Dia memintanya segera pulang supaya Suki bisa membuatkannya presentasi. Namun Suki meminta tinggal 2 hari lagi karena ingin menemui ayah dan ibunya. Guru marah karena Suki meninggalkan tanggung jawabnya, hingga membuatnya harus melakukan semua pekerjaan rumah. Suki justru bersyukur akhirnya guru tahu bagaimana lelahnya mengurus rumah. Mendengar guru kembali memojokkan dirinya karena meninggalkan tanggung jawab, Suki mantap untuk tinggal 2 hari lagi. Hal ini membuat guru sangat marah, karena merasa ditentang padahal selama ini dia sangat bertanggung jawab. Suki kesal yang guru tahu hanya meminta bantuan Suki demi pekerjaannya. Namun guru lupa kapan terakhir kali mengatakan cinta dan bersikap lembut pada dirinya. Guru membalas, tentu saja yang dia tahu hanya mencari uang, karena jika dia tidak bisa menafkahi keluarganya, Suki pasti meninggalkannya. Mendengar hal itu Suki kecewa karena dirinya bahkan meninggalkan ayahnya yang kaya raya demi guru. Suki juga sangat terluka saat guru mengatakan bagaimana Suki mengerti pengorbanan dirinya sebagai seorang ayah, karena Suki bahkan tidak mempedulikan ayahnya. Guru mengancam jika Suki tidak pulang saat itu juga, maka Suki tidak usah pulang selamanya. Suki lalu menjawab jika tadinya dia sempat bingung, namun kini dia yakin jika meninggalkan orang tuanya demi guru adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Suki lalu menutup teleponnya. Sepulang sekolah, Jessie semangat mencari ibunya. Namun, guru memberitahunya jika Suki tidak akan pernah kembali. Jessie menelpon ibunya. Dia meminta ibunya meminta maaf jika bertengkar dengan ayahnya. Dan jika Suki tidak segera pulang, maka dia tidak akan bicara dengan ibunya lagi. Akhirnya Suki menggila. Dia mencoba menjinakkan kuda yang bahkan sulit dikendalikan pelatihnya. Teman-temannya khawatir Suki akan terluka karena dia sudah lama tak latihan. Suki terjatuh dari kuda dan segera diselamatkan oleh Vikram. Ternyata kuda tersebut adalah milik Vikram. Suki yang kalut tanpa banyak bicara segera ke rumah orang tuanya. Namun dia teringat apa yang dikatakan ayahnya dulu. Karena rindu dia mengintip ayahnya dari jendela dan hanya bisa menangis di depan rumahnya. Di sekolah Jessie diolok teman-temannya karena ditinggal ibunya pergi. Dia berusaha memberi pelajaran pada teman-temannya. Ayahnya dipanggil kepala sekolah karena itu. Guru lalu meminta Jessie untuk tidak bertingkah seperti ibunya. Jessie kesal karena selama ini bahkan ayahnya tak tahu apa-apa mengenai dirinya dan jarang memberi perhatiannya pada Jessie. Untuk melupakan masalah yang terjadi, Meher mengajak Suki dan yang lainnya menikmati makanan yang biasa mereka makan saat sekolah dulu. Sedangkan guru menghabiskan waktunya dengan minum bersama karyawannya yang juga adalah tetangganya. Dia meluapkan isi hatinya. Dia tahu jika mungkin sekarang dirinya dibicarakan sebagai suami yang tidak bisa mengurus istrinya. Kini baginya tak masalah karena setelah melakukan beberapa pekerjaan rumah, tangannya sakit dan kelelahan. Dia sadar entah bagaimana Suki melakukan semua. Tidak lama Suki lalu mendapat SMS dari Jessie yang menuliskan jika Jessie membenci ibunya. Karenanya Suki ingin segera kembali ke Delhi. Dia merasa sebagai ibu yang buruk. Namun teman-temannya melarangnya pulang. Dia tidak ingin Suki diperas secara emosional oleh guru dan Jessie. Suki berteriak mengatakan teman-temannya gila karena melarangnya pulang. Lagi pula teman-temannya tidak akan pernah mengerti apa itu masalah. Meher mengungkap jika masing-masing dari mereka sebenarnya sedang dalam masalah. Di London, Mansi sudah menjadi budak di kantor dengan bekerja selama 20 jam sehari namun tidak juga mendapat promosi kenaikan pangkat. Sementara Tanvi harus mendapat julukan sebagai wanita mandul dari ibu mertuanya, karena belum juga hamil setelah 8 tahun pernikahan. Sedangkan dirinya sekarang sedang hamil meski belum menikah. Namun bedanya mereka berani menghadapi masalah. Mereka menganggap Suki tidak seberani dulu, yang tertinggal hanya Suki yang tidak punya harga diri. Mendengar semua itu, Suki berjanji. Dia tidak akan kembali karena dia tidak akan membiarkan siapapun merendahkannya lagi. Setelah sekian lama, Suki mencoba menelpon ibunya. Mereka terlihat sangat bahagia. Guru melihat Jessie frustasi saat melakukan tugas sekolahnya tanpa bantuan Suki. Setiap hari, Jessie juga membuang bekal yang dibuatkan pembantunya.
Kini guru benar-benar merasa kehilangan Suki. Dia teringat semua kenangan indahnya bersama Suki dulu. Dia juga menyesali kesalahan yang diperbuat pada istri dan anaknya. Sementara Vikram semakin dekat dengan Suki. Dia sering menemani Suki saat latihan menunggang kuda. Hari itu dia meminta Suki menjadi jokinya. Dia meminta Suki bukan karena ingin berkencan, tapi demi kebahagiaan Suki. Karena Vikram tahu Suki sangat mencintai hobinya itu. Meher datang lalu meminta Vikram mengungkapkan perasaannya pada Suki. Meher keceplosan jika Suki akan berpisah dari guru. Di sekolah, Jessie mendengar teman-temannya bergosip jika ibunya pergi karena selingkuh. Jessie menangis di kamar mandi. Priti, teman sekolah yang dulu pernah dirundungnya, memberikan tisu. Jessie mengira Priti datang untuk menertawakannya setelah ibunya yang egois pergi. Priti mengatakan jika Jessie sangat beruntung. Priti pernah melihat Suki, ibu Jessie, datang di hari penghargaan sains. Dia terlihat begitu menyayangi Jessie. Jessie seharusnya bersyukur memiliki ibu hebat seperti Suki, sedangkan dirinya harus melakukan semuanya sendiri karena ibunya telah tiada. Dan bagaimanapun juga, semua ibu di dunia hebat. Jessie terdiam mendengar apa yang dikatakan Priti. Di pacuan kuda, Suki tengah bersiap untuk perlombaan. Dia menjadi juara kedua, namun teman-temannya bersorak seolah Suki pemenangnya. Suki sangat senang, lalu tanpa sadar memeluk Vikram. Ternyata di sana ayah Suki datang. Suki meminta maaf pada ayahnya karena dirinya memang telah keliru. Ayahnya juga meminta maaf telah egois dengan tidak bicara pada putri kesayangannya. Bagi ayahnya, satu-satunya masalahnya dengan guru adalah karena guru mengambil orang yang paling disayanginya tanpa izin. Dulu saat sekolah, ayahnya akan menunggu sampai Suki pulang. Namun saat meninggalkan Delhi, Suki tidak memberitahunya. Ayahnya sangat rindu, karena tidak ada lagi anaknya yang mengajaknya bertengkar, mengeluh dan manja padanya. Akhirnya Suki dan ayahnya saling memeluk bahagia. Teman-temannya sangat bahagia melihat Suki berdamai dengan orang tuanya. Suki akhirnya menerima tawaran kencan dari Vikram. Mereka makan malam romantis. Vikram mengungkap dulu dia pernah menikah namun istrinya meninggal karena kanker. Istrinya juga adalah seorang ibu rumah tangga seperti Suki. Jadi dia tahu bagaimana hebatnya seorang ibu rumah tangga yang bisa melakukan segalanya. Suki senang Vikram memiliki pikiran yang terbuka. Vikram tahu jika Suki akan berpisah dari suaminya. Karenanya dia mengungkapkan jika saat sekolah dulu, dia yang seorang introvert pernah dirundung oleh 4 orang siswa dengan dikunci di lemari. Namun Suki datang menolongnya dan melawan keempat para perundung tersebut. Meski belum mengenal Vikram, Suki berkelahi hanya untuk membela dirinya. Jadi sejak saat itulah Vikram jatuh cinta pada Suki. Dan hingga saat ini Vikram masih mencintai Suki. Vikram pun melamar Suki. Suki tidak menjawab. Vikram akan sabar menunggu jawaban dari Suki. Suki mendapat kiriman video saat Jessie mengikuti kompetisi debat antar sekolah. Jessie mengambil tema perempuan dan kontribusinya terhadap ekonomi. Jessie mengatakan dia hanya mengenal satu orang dalam hidupnya, namun dia tidak menghargainya. Dia hanya melihatnya sebagai ibunya, padahal dia adalah wanita yang juga mempunyai mimpi sama seperti dirinya. Namun dia harus mengorbankan mimpinya demi mengurus keluarganya. Dia harus sempurna dan tidak boleh melakukan kesalahan. Padahal dia juga berhak melakukan sesuatu untuk membahagiakan dirinya sendiri. Namun itu juga dipandang sebagai suatu keegoisan. Jessie meminta maaf pada ibunya yang juga adalah manusia biasa, yang tidak harus sempurna dan bebas menjalani hidupnya. Kini Jessie akan selalu mendukung ibunya. Jessie lalu berlari ke bawah panggung untuk memeluk Priti. Guru datang ke Delhi untuk meminta maaf dan mengajak Suki pulang. Namun Suki sudah muak. Setiap guru meminta maaf, dia akan melakukan hal yang sama lagi. Suki tidak lagi melihat guru yang dia kejar hingga meninggalkan ayahnya. Guru yang dulu tidak akan membiarkan Suki mati perlahan, namun guru yang sekarang telah berubah.
Guru berjanji dia akan menjadi dirinya yang lama asal Suki pulang bersamanya. Suki memberitahu guru jika Vikram melamarnya, dan Suki sudah memutuskan untuk tinggal di Delhi. Guru menanyakan apakah Suki juga mencintai Vikram. Suki tertawa sambil menangis, mengatakan jika guru benar-benar tak mengenal dirinya lagi. Sebelum berpisah, Suki dan teman-temannya berjanji untuk tidak membiarkan siapapun merendahkan dan menindas mereka. Vikram lalu datang. Suki memberikan jawaban atas lamaran Vikram. Suki berharap Vikram terus memberinya kabar dan bisa bertemu Vikram lagi karena dia tidak ingin kehilangan teman sepertinya. Yang artinya Suki tidak menerima lamaran Vikram. Suki kembali tinggal di rumah orang tuanya. Ayahnya memberinya surat dari guru, di mana guru masih akan berjuang untuk hubungan mereka. Dia juga mengembalikan motor milik Suki yang telah diperbaiki. Guru juga membeli sebidang tanah untuk dia jadikan area pacuan kuda, karena sewaktu kuliah dulu itu adalah mimpinya bersama Suki. Meski Jessie khawatir ibunya tidak akan kembali, guru selalu memiliki harapan. Guru lalu memberitahu Jessie, jika di Delhi, ibunya dikenal karena suka menari sebarang di resepsi. Guru dan Jessie keluar untuk menari. Menggunakan motornya, Suki kembali pada anak dan suaminya. Second unit, वो भी सीधा